Kalau kita tidak mendengar, percuma dia ke sekolah ke tinggi-tinggi. Aktivitasnya sebagai kepala sekolah TK. Berarti fungsi menjadi kontraktor. Kita selesai dari S1, belum kita gengsi, maka ya kerjanya tinggal di rumah tidur sampai juga ke dinas pendidikan. Sampai di sana dia bilang ada tidak sekolahnya, hanya 2 yang dia minta. Kalau tidak diganti rugi, dia mau kerja semua. Saya pernah dapati beliau di depan salah satu kantor pelayanan. Beda sama sih, dari bedanya. Cek 1212. Oke. Hari ini saya ditemani duo Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini akan terjawab kenapa ada duo Yunus ini di depanku ini. Orang akan tahu kenapa harus ada 2 orang ini yang jadi narsumku yang sama-sama namanya Yunus. Meskipun perannya masing-masing berbeda di dunia toh, dibantaing lah. Yang jelasnya sama gagahnya. Ya, gagahnya sama, gagahnya Jin. Dari bedanya. Yunus satu dulu. Ini Yunus direktur apa saya restitut. Kalau yang ini ya Yunus super ini saya anggap. Dia ini punya kelebihan, Bos. Pertama, kau yang jelaskan bagus ini, Yunus. Apa keseharianmu ini yang menjadi rutinitasmu ini tiap hari? Sebelum saya tanya-tanya kau ini umurmu, berapa istrimu? Istri masih satu tuh. Sudah banyak. Tapi sebentar gitu. Biar dia jelaskan dulu apa keseharianmu ini, Yunus, kau. Ya, jadi keseharian saya hanya sebagai petani. Petani. Oke, satu mi tahu Yunus. Yunus sekau kutanya satu mi. Satu. Yang kedua, aktivitasnya sebagai kepala sekolah TK. Itu Nurul Askaban Latujua. kepala sekolah Ya. TK. TK. Yang ketiga sebagai penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya. Yang bagaimana itu penyuluh swadaya? Ya, itu kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak melibatkan dari beberapa sistem pemerintahan, tapi memang dia melakukan manajemen yang memang betul-betul itu swadaya dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Apa lagi? Yang keempat Empat mi. terlalu banyak mungkin. Tidak apa sebut semua, Kos. Apa lagi? Saya juga diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai pendamping KWT atau kelompok wanita tani di salah satu kelurahan Onto. Di Kelurahan Onto. Apa lagi? Masih ada? Cukup itu saya. Saya dengar kau ini tukang listrik juga. Ya, itu sebagai Sampingan. perantara saja dari masyarakat ke PLN. Oke, sebentar kita akan ulas satu-satu. Akan menjadi sebuah informasi ke teman-teman ini. Kehadiranmu ini bukan sebuah yang wajar-wajar saja, tapi spesial sekali ini, Bos. Limited edition. Kau limited edition ini. Terlalu itu. Banteng bangga, Bos, punya kau. Karena Anda ini, Bos, adalah simbol sebuah kehadiran pemuda yang kaum rebahan sekarang Bem bilang. Tapi kau ini kebanyakan di lapangan kayaknya, Di. Ya, alhamdulillah. Jarang di rumah kau ini. Jarang di rumah. Aduh. Ya, berputar-putar saja. Terputar-putar saya tiap hari. Tiap hari. Berotasi kayak bumi. Ya, seperti itu. Kepala sekolah sekarang umur berapa, Bos? Umur 30. 30? Ya, 30 mi? 30. Kok Yunus berapa umurmu sekarang? 28. 28? Berarti lebih senior dia, Di. Senior dia. Oh gitu. Tapi kira lebih muda Yunus ini saya lihat. Aduh. Terlalu banyak pekerjaan sosialnya, jadi ya diberkahi. Subhanallah. Berarti tiap harinya ini kau keluar rumah dari jam berapa?
Saya keluar dari jam 8. Jam 8 pagi itu sudah keluar rumah. Sudah. Itu yang mana dulu ini? Yang paling pertama dihadapi rutinitasnya kemana dulu ini? Apakah sebagai petani dulu atau kepala sekolah dulu? Kalau waktu sekolah saya lebih fokus pada pelayanan sekolah dulu. Jadi guru ya? Ya, guru. Sampai jam 11. Kok jadi guru atau kepala sekolah? Saya hanya kepala sekolah sebagai manajemen. Tapi ikut ngajar? Enggak. Enggak ngajar? Enggak ngajar. Enggak ngajar. Oke. Berarti kalau waktu-waktu sekolah langsung ke sekolah dulu. Nah. Di Onto ya, di Onto. Kalau bukan hari sekolah misalnya libur ke bertani. Ya. Kan kau penjual juga katanya tadi. Kau jualan juga ini, wira swasta juga. Kau tidak sebut tadi toh wira swasta. Ya enggak sebut. Terlalu banyak mungkin ini. Tidak apa-apa, sebut semua. Wira swasta, wira usaha. Nanti kan setelah ada pesan, baru saya antar. Oke. Ada piam pesan baru diantarkan. Yang dilayani apa saja sebagai wira swasta? Yang dilayani dapur Amirah, dapur Lamalaka, dapur. Yang disediakan apa? Hasil pertaniannya? Ya, hasil pertanian. Apa saja? Biar diinformasikan ke semua orang ternyata ada gini dijual di Bantaeng. Ya, kalau saya fokus di beberapa jenis tanaman. Di horti yang pertama bawang merah. Bawang merah? Ya. Selada, kangkung, cabai, dan masih banyak yang lainnya yang bawang putih. Bawang putih ada juga. Termasuk bawang putih. Artinya semua kebutuhan dapur ini ada. Kecuali petsin, sama garam. Betul. Saya tanya Yunus, Pak Direktur dulu ini. Yang kau kenal Yunus ini sejauh ini dia ngapain ini sebenarnya? Kehadirannya di Bantaeng dia sebagai apa ini? Kalau saya lihat ini, beliau adalah sosok pemuda di mana beliau melakoni beberapa item kegiatan. Itu termasuk dari dia melakukan pertanian, menghibahkan dirinya untuk menjadi sosok kepala sekolah. Saya pernah dapati beliau di depan salah satu kantor pelayanan. Saya tanya, apa kita urus? Katanya untuk masyarakat. Saya cek, ternyata urusan masyarakat, administrasi kayak KK, KTP dan sebagainya. Itu dia semua dia yang ngurus. Itu swadaya, tidak ada operasional sepersen pun dia pungut dari masyarakat. Jadi sosok beliau ya betul-betul kalau menurut saya beliau ini adalah sosok yang saya patut contoh karena beliau ini tidak pernah mengharap dari seseorang ketika membantu. Apalagi selain itu? Kalau selain itu orangnya ya energik. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah dan ide-ide gilanya itu ya sampai hari ini ya banyak orang yang sudah mengetahui seperti apa nih Yunus karena ide-ide gila itu. Oke. Nus, tidak ada beban menjalani kesehariannya? Ya bagi saya tidak ada. Tidak ada beban. Enjoy saja. Melakoni sebagai petani. Ya betul. Kepala sekolah, penyuluh sosial, penyuluh swadaya. Petugas perantara PLN. Petugas perantara pemasangan listrik. Dan juga melayani jual beli hasil pertanian. Betul. Itu tanpa dibantu siapapun di situ. Ya tanpa dibantu. Menjalani keseharian dengan sendiri saja. Ya, sendiri. Wow. Tidak melibatkan orang banyak. Tidak menyusahkan orang ya. Artinya kita jalani saja begitu. Jalani saja. Tanpa ada beban, susah, duka, manis, pahit. Ya. Sekarang riwayat pendidikan apa terakhir? Saya S1 pertanian. S1 pertanian. Makanya mungkin agak leluasa ya menjalani hidup sebagai petani. Betul. Artinya tidak menjadi kendala untuk praktik lapangannya karena semua dari ilmu kita punya. Satu sisi kita lahir dari
rahim petani juga. Ya, Betul ya. betul. Jadi keseharian itu dijalani begitu saja, berinteraksi dengan orang gitu. Ya, Dan orang juga enak gitu, enak. tanpa beban sedikit Tanpa pun. beban. Siapa saja yang kita temani, saya rasa anggap saudara. Ya, Dan semua menyambut dengan baik. semua, alhamdulillah. Pergaulan bagus lah, karena saya kenal Yunus ini. Saya berapa tahun yang lalu ya saya kenal Yunus. Pokoknya lama deh. Ya. Oke, itu di pertanian. Bahkan sudah menyelesaikan S1 pertanian. Iya. Sekarang. Itu sudah berapa tahun yang lalu itu menyelesaikan? 2013. Di Ya, usia 16 tahun. Ya, Sudah S1. sudah. 16 tahun sudah S1. Bukan mungkin. Bukan. Di usia Coba Yunus. di usia sekitaran 25 sampai 26 itu. Iya, saya. Oh iya, 25. 25 26 itu. 2013 S1. Dan itu sudah sudah serius menjalani kehidupan petani Iya, di situ. betul. Artinya bukan tidak ada gengsi. Saya lihat kita kebanyakan ketika sudah sarjana takut lagi ke medan tempur untuk bertani. Kalau ide yang dipikirkan, ya kita kan harus buka lapangan kerja sendiri. Betul sekali. Tanpa bantuan siapapun. Karena ketika kita selesai dari S1, lalu kita gengsi, maka ya kerjanya tinggal di rumah tidur, main HP dan sebagainya. Dan langsung start. Ya, Kalau kepala sekolah dari sejak kapan? saya start 2015. 2015. Sekolahnya dibangun, sudah ada fisiknya atau dibangun sendiri? Waktu itu belum. Masih kolam rumah ya? Ini sekolah kan semuanya bukan di Lahangku. Belum ada sekolah waktu itu. Tidak ada sekolah. Artinya ini dia bangun sendiri ya? Bangun sendiri. Oke, jelaskan dulu ini Yunus. Begini, waktu itu kan saya sering ikut muslimbang di tingkat kelurahan dan mengusulkan bangunan fisik. fisik. Oke, diusulkan di Musrembang ya. Jadi waktu itu tiba-tiba ada seorang anggota dewan yang mengeluarkan aspirasi, yaitu yang dikenal Bapak Said. Oh iya, itu kabupaten. Oke. Waktu itu kan saya belum punya sekolah. Di Onto tidak ada sekolah, TK. Ada satu. Ada. Tapi tidak mencakup keseluruhan Tidak mungkin. mencakup. Waktu Waktu itu tiba-tiba ada lahan yang sudah dihibahkan. Sudah dihibahkan oleh warga setempat. Oh iya. Oke. Nah, pas turun anggaran, ini kontraktor sudah mau kerja, tiba-tiba yang punya lahan ini nggak mau. Oh, ditarik kembali lahannya. Dia mau ganti rugi. Oh, dia minta ganti rugi, tidak jadi dihibahkan. Artinya jual beli jadinya. Jadi pada waktu itu panjang diskusinya, sempat anggaran ini mau ditarik. Karena kesepakatan pemilik lahan hanya 2 yang dia minta. Kalau tidak diganti rugi, dia mau kerja semua, mulai dari awal sampai. Oh, dia mau beralih fungsi menjadi kontraktor, gitu ceritanya. Oh iya, oke. Nah, si kontraktor juga kan tidak mau. Sudah pasti. 3 kali ya, pindah 3 kali ke. Itu deal yang diharapkan. Itu permintaan dari si pemilik lahan itu. Oke. Nah, kompensasi. Nah, tiba-tiba saya dengar, saya datang. Dapat info bahwa lahan yang mau dibangun TK di awal itu sudah ada anggaran. Tapi pemilik lahan tidak jadi. Oke. Terus gimana? Saya datangi. Siapa yang didatangi? Kontraktornya? Bapak Said. Oke, anggota dewannya. Saya bilang apa yang harus disiapkan supaya TK ini bisa dibangun. Maka dia bilang siapkan hibahnya, akta hibah dari si pemilik lahan.
Ya, saya tidak sungkan-sungkan Ah, untuk membuat akte hibah. Betul. itu tanah sendiri yang dihibahkan. Ya, tanah sendiri. Oh. Nah, saya pikirkan begini. Dari tahun ke tahun Hmm. kita muslim dan selalu mengusulkan. Ah. Nah, ini kan rezeki Yang mendadak. yang mendadak. Hmm. Masa mau ditolak? Nggak mungkin kan? Artinya untuk kepentingan Banyak. pembangunan infrastruktur dan sumber daya, Iya. sumber daya manusia, ini kita sudah disupport gitu. Sudah disupport. Kenapa mau dikembalikan lagi, sayang? Oh, Iya. itu yang menjadi alasan sampai hatinya Yunus ini tergerak untuk Ya, untuk mengurus itu, menghibahkan. menghibahkan tanahnya. tanahnya. Ya, setelah saya buat hibah, orang tua juga mendengar cerita dari orang bahwa lahan itu akan diambil oleh pemerintah. Gimana respon orang tua, Yunus? Sangat menantang Ya. karena orang tua kan berpengaruh juga. Tapi disupporting sama orang tua. Iya. Orang tua tidak melarang. Sempat dia mau menarik lahan juga yang saya sudah hibahkan. Tapi pemilik lahan ini orang tua atau Yunus? Masih orang tua. Masih orang tua. Baru Oke. dibalik nama ya. Jadi hanya satu bahasaku. Hmm. Kalau kita tidak mendengar, berarti percuma kita ke sekolah ke tinggi-tinggi. Asik. Ya. Ini yang jadi alasan ya. Hmm. Maksudnya? Kan Hmm. saya bilang, coba dilihat anak-anak yang umur 14 sampai 15, Hmm. dia hanya tinggal di rumah, Hmm. tidak tahu mau ngapain. Maka saya pikir ini penting untuk diberikan pendidikan di usia. Hatinya tergugah karena melihat sumber daya manusia yang ada di sana, sehingga dia berani mengambil sikap bahwasanya ini perlu, ini perhatian, ini perlu perhatian. Bahwasanya daerah Onto harus maju, pemudanya harus maju, SDM-nya harus maju. Mungkin seperti itu sampai akhirnya Tergerak. Dan Tergerak orang hatinya. tua akhirnya legowo untuk Legowo, melepas ya. tanah yang Karena dimaksud oleh Yunus. Ya. Oh gitu. Karena kan dia juga mendengar orang. cerita miring dari orang. Sampai dia juga mau ikut campur untuk mengelola. Ya. Saya bilang Tidak usah. jangan dipikirkan itu. Kita Artinya pikir, Yunus. Iya. kita kan yang kita butuhkan bangunan. Ya. Itu saja. Itu saja. Untuk masalah income-nya tidak perlu. Ada. Yang penting sekolahnya jadi dulu. Betul. Wow, keren juga loh Yunus. Niatnya luar biasa. Akhirnya sekolah itu jadi dibangun. Akhirnya dibangun. Dibangun. Itu fisik, langsung fisik permanen. Betul. Di awal susah tidak cari murid. Kalau persoalan murid ndak susah. Di Onto orang banyak mau sekolah. Banyak mau sekolah. Anak-anak. Tapi kan pada waktu itu belum ada nama sekolah. Setelah bangunan fisik ini jadi, saya melapor ke pengawas. Sampai dibawa ke dinas pendidikan. Sampai di sana dia bilang ada tidak sekolahnya. Saya bilang kalau bangunan sudah ada. Sudah ada. Tinggal nama ini yang belum. Jadi dia bilang kenapa ada bangunan? Tidak ada nama sekolah. Saya jelaskan di situ bahwa ini kan aspirasi. Yang awalnya sekolahnya itu kan Aisyah yang bertempat di rumah. Nah, itu kan yang dikasih anggaran aspirasi. Tiba-tiba kan pemilik lahan tidak mau. Makanya saya tiba-tiba buatkan nama juga. Oh, berarti dulu Ada ini nama sebelumnya. Sebelumnya Ada. sudah ada sekolah. Sudah ada sekolah dan sudah ada nama. Sudah ada nama, sudah ada sekolah dan sudah ada sekolah. belajar mengajar di situ. Ya. Cuman belum ada fisiknya. Belum. Tapi karena bermasalah pada saat proses Proses, hibahnya, ya. pembangunannya, akhirnya
Yunus lah yang menjadi orang yang memberikan tanahnya. Dia menghibahkan. Artinya bangun baru sekolah. Bangun baru. Betul. Baik itu sistemnya, Sistem, nama, fisik dan murid-murid itu baru semua. Baru semua. Sampai tenaga pengajar yang baru. Sampai tenaga pengajar kau cari sendiri. Iya. Wow. Kan waktu itu belum ada jurusan PGTK. Jadi saya ambil keponakan, dia jurusan sastra dan bahasa, yang mengajar di TK itu. Orang Onto juga? Iya. Dia orang Onto Dia dan orang mau mengajar di TK? Mau mengajar sampai sekarang. Saya pikirkan sekarang, Yunus, proses meyakinkan baik itu ke dinas, baik itu ke tenaga pengajar yang akan mengajar di situ, dan juga ke masyarakat calon muridmu. Awalnya memang saya ditantang oleh dinas, tapi saya anggap itu adalah motivasi bagi saya. Betul. Oh, sempat diragukan juga sama dinas? Sempat. Pengawas saya, awalnya saya ketemu, saya anggap dia kejam memang. Tetapi ternyata dia orang baik. Ibu Rabia. Dia bilang ke saya, mampu tidak KBI sekolahmu, gurumu apamu. Karena tidak ada dari dinas pendidikan, belum ada gaji dan sebagainya. Artinya independen ini. Ini swadaya. Swadaya kelola. Kelola. Saya juga tanpa ragu membahasakan ke dia, Bismillah, saya siap. Saya siap. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Berjalan 1 tahun ya, saya gaji gurunya 1 tahun. Setahun full. Ini berapa murid di situ? Pertama di awal tahun. Di awal tahun 53. Langsung 53 yuk. 53 murid. Ya, tenaga pengajar? Satu orang. Masih yang ponakan. Iya. Kan saya biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya. Itu diambil biayanya dari mana? Ya, hasil pertanian. Oke, artinya lebih awal dia bertani dulu. Mungkin bukan karena bukan dari kehidupan kita ini berlebihan, tapi kita cukup mampu dianggap, akhirnya menyisihkan sebagian. Karena ada juga kemauan untuk bagaimana pembangunan SDM di sana. Dan inilah spesialnya Yunus, Anda, karena di Onto saya yakin banyak sekali tuan tanah di sana. Ya, banyak pemilik lahan yang bisa saja lahannya banyak mungkin yang nganggur. Betul. Tapi tidak berani untuk menghibahkan atau tidak tergerak hatinya untuk memikirkan pembangunan sumber daya manusia TK dari awal, Bos. Betul. Dan kau sudah memikirkan itu. Ya. Dan itu pun sok kelola. Selama setahun. Betul. Berarti tahun kedua sudah pemerintah sudah support. Sudah ada support. Betul. Sudah disupport anggaran untuk gaji guru sama fasilitas sekolah. Ya, betul. Kalau murni Pure ini hanya dibangunkan fisik saja sekolahnya kemarin. Interior, mobilier belum. Nggak ada. Berarti ini diisi sendiri mobiliernya. Diisi ya. Pelan-pelan dan seadanya. Dan itu dengan kapasitas murid yang sudah 53 orang. Betul. Ditangani oleh seorang diri. Yunus ini. Betul. Seorang Yunus. Hanya sendiri menangani sekolah itu. Berdua dengan gurunya. Ya. Tapi manajemennya kan Yunus. Tetap. Ya betul. Tapi kan tidak terlepas dari guru. Oke. Kau tidak cukup lama juga meyakinkan ini guru untuk karena begitu susahnya, Bos, kita memanggil untuk terlibat di wilayah-wilayah sosial. Betul. Bagaimana proses meyakinkan sampai ada orang yang mau ikut terlibat dengan Yunus ini? Kan awalnya juga keponakan ini kan baru-baru selesai. Oh, keponakan. Oke, berarti tidak rumit gitu, karena keponakan jadi situ. Oke. Akhirnya ikut gabung dan sekarang masih ngajar. Masih. Sampai sekarang. Itu karena kegigihan Yunus pertama meyakinkan orang tua untuk menghibahkan tanah. Ya. Akhirnya terciptalah lapangan kerja. Gitu. Ya. Memang begini nih Yunus ini setiap harinya nih Yunus. Kerjaannya memang kerjaan aktivis sosial.
begitu gigih memperjuangkan, akhirnya di Ontos sudah punya 2 TK. 2 TK. Ya sudah. Dan alhamdulillah tahun ini sudah dapat bantuan kementerian lagi sekolahnya kan? Alhamdulillah ya. Iya. Sudah. Alhamdulillah kita sudah, artinya sudah direhab lagi sekolahnya. Sudah. Sudah berapa tahun terakhir baru dapat rehab lagi? Dia pas 5 tahun. Pas 5 tahun iya. baru dapat rehab. Bukan penambahan. Bukan penambahan. Sekarang murid sudah berapa? 63. 63. Alumni 5 angkatan. 5 angkatan. Dan itu masih tunggal kini Masih Yunus tunggal. mengelola. Masih. Tenaga pengajarnya juga masih sudah bertambah. Sudah 3 orang. Sudah bertambah 3 orang. Sudah ada jurusan PGTK. Sudah. Itu betapa rumitnya ini membangun. Ya bagi orang rumit. Tapi bagi saya Tapi kalau dari sosok Yunus santai. Inilah, santai. biasa saja. Dinikmati. Dinikmati. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Orang-orang juga sudah lihat hasil bahwa Yunus yang ada bos mampu selesaikan kini anak-anakmu. Sini titip di sekolahku. Ya, Jangan lihat saya, tapi lihat niatnya mungkin, Dik. betul. Sudah ada karya dia. Beliau Sudah ada karya, Om. 5 sampai 10 tahun ke depan mereka sarjana, mereka hasil dari olahan sekolahmu, Yunus. Besar. Berarti sampai hari ini sudah berapa murid yang selesai di sekolah tak? 5 angkatan itu. Sudah 70. 70 murid. 70. Itu sudah ada yang masuk di jenjang tingkat SMA atau dia Masih SMP, SD. SD. Oh, sudah ada SD. Sudah ada SD. Di 5 tahun itu. Di 5 tahun. Mungkin sudah ada yang SMP ya. Kan sudah 5 tahun tadi. Baru 6, ada yang kelas 6. Baru. Sudah kelas 6 SD. kelas Oh iya kan 5 Oh iya, tahun, iya. betul. Oke. Satu sisi hasil pertanian ini disisihkan untuk bangun sekolah. Iya, betul. Satu sisi untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Wah. Itu cukup. Ya, kalau tidak cukup dicukupkan. Itu saya. Subhanallah. Berarti bersyukurnya yang banyak. Ya, harus bersyukur. Bersyukurnya yang Ah, banyak. Saya Harus berharap itu. banyak orang yang mendengar ini dan niatnya juga tulus dari Yunus. Salah. Siap. Keren juga loh Saya Yunus. salut sekali. Dan hasil pertanian didagangkan sendiri. Ya. Sekarang mendagangkannya dari warung ke warung atau rumah ke rumah? Kalau sekarang dari warung ke warung, kantor ke kantor. Kantor ke kantor Iya. juga. Wow. Ah. Ya, tapi karena berhubung dia sahabat saya sekaligus senior saya tawari untuk masuk di marketplace-nya saya. Oke, Siap, itu nanti membantu bicara dengan dagangannya, Pak iya. Direktur. Siap. Setelah sini kita bicara. Oke. Siap. Paling tidak saya berharap bos saya dapat ilmu dari Yunus, kegigihannya dalam menjalani hidup, Menjalani hidup. ketulusannya, dan juga bagaimana mensupport saya secara pribadi dan teman-teman yang ada di sini. Yunus saja bisa. Ya. Nah, dengan kehadiran sosok Yunus ini, wah, banyak orang ini yang bakalan iri sama kau ini Yunus. Ya. Pertama bisa menjalani pertanian dan hasil pertaniannya juga bagus. Alhamdulillah. Hasilnya tidak terkendala. Misalnya dia diserang pupuk. Pertanian kelola sendiri atau gimana? Ada yang saya olah sendiri. Itu berapa luas yang dikelola Yunus? Saya hanya 50 are. 50 are. Sendiri. Sendiri. Tapi kan sekarang ada di Batu Langgaya, di Sabantu Belaeng, ada di Onto. Pertaniannya sudah bertambah lagi. Bertambah lagi. Wow. Nah, inilah kunci syukur mungkin Yunus ya. Kan saya sebagai petani santai saja. Tidak Tidak ada beban. nah, Tidak ada beban. Komunikasi juga ke orang-orang. Alhamdulillah. iya. Tapi saya tertarik Lancar. dengan pertanian bawang putih yang dilakoni Yunus ini. Karena di Banteng ini dari sekian banyak petani yang ada di Banteng, tapi sosok Yunus ini yang berani
menanam pertama itu bawang putih, dan itu di daerah Kayuloya waktu itu. Masih jadi yang kan program kemarin ini kalau tidak salah. Betul. Program. Dan tidak banyak orang yang mau menanam bawang putih. Iya. Awalnya itu dipandang enteng ya, dianggap remeh bahwasanya bawang putih itu tidak bisa tumbuh di Bantaeng. Hasilnya gimana Yunus? Saya pernah berkunjung sana, tuh luar biasa. Sudah ada hasilnya? Iya. Dan sudah panen? Sudah ada disaksikan. Wow. Ya. Dan itu bertambah ya lahnya kebetulan kayak itu, sementara dia diproses. Dari sekian banyak orang yang punya pendidikan dan menganggap remeh ini lahan yang ada di Bantaeng, hanya Yunus yang berani mengambil keputusan untuk menanam. Iya, hanya Yunus. Ini bawang putih. Itu karena faktor hanya sekedar coba-coba atau keyakinan karena memiliki ilmu pertanian, Yunus? Ya, di samping kan kemarin program baru. Ya, segala hal kita kan harus melakukan dulu. Kalau setelah kita lakukan lalu gagal atau berhasil, maka itulah hasil yang kita capai. Hal yang menarik juga dari pertanian yang saya lihat ini, ya kompos ya pupuknya. Betul. Dan itu pupuk apa? Hasil pertaniannya adalah pertanian alami. Alami ya. Tanpa pestisida. Tanpa pestisida. Oke, dan ini informasi yang bagus karena ada di Bantaeng kita memiliki, pertama kita punya petani alami. Ya. Dan yang kedua Yunus ini memiliki sayur mayur saja. Betul. Yang semua hasilnya adalah alami. Ya, untuk teman-teman yang memperhatikan betul kesehatan ya bisa menghubungi Yunus. Siap. Di Onto. Oke. Ini Yunus ini yang spesial Yunus yang saya maksud. banyak orang bos yang punya pendidikan di pertanian tapi tidak berani untuk bertani. Yang kedua, Anda hadir tanpa memikirkan hasilnya saja. Iya. Paling tidak prosesnya kita jalan. Betul. Meskipun kita memiliki keterbatasan di wilayah komunikasi, tapi tidak tanpa beban, jalani saja. Bukan halangan itu bagi. Bukan halangan. Tapi itu adalah motivasi untuk kehidupan. Asik. Dan sekarang sudah punya istri. Alhamdulillah sudah. Oke, berarti istri sudah belakangan insyaallah Insya membantu manajemen ya. Betul. Karena selama ini tunggal. Masih tunggal. Saudara-saudara enggak ikut membantu? Enggak. Berarti di pertanian tunggal, di sekolah juga tunggal. Ini tunggal karena tidak mau diganggu atau memang tidak mau ikut terlibat? Enggak, hanya mau sendiri saja. Maksudnya keluarga gimana? Kalau dari keluarganya kan keluarga juga ya, dari saudara-saudara Yunus ini ada beberapa dengan kegiatan tertentunya sendiri. Punya kegiatan masing-masing ya? Punya kegiatan masing-masing dan itu sudah masing-masing berkeluarga. Karena sosoknya beliau ini tidak mau memberatkan yang ada di sekitarnya, ya dia bisa kalau dia mampu melakukan dengan sendiri ya dia lakukan tanpa harus melibatkan orang lain. Di sesi selanjutnya Yunus, Anda akan lebih banyak berbincang tentang hasil pertanian dan insya Allah akan dipandu sama Yunus nanti. Tapi paling tidak sepenggal sisi kehidupan yang banyak orang tidak tahu tentang Yunus, saya sudah dapat informasinya sedikit ini Yunus. Bagaimana perjuangannya membangun sekolah, bagaimana perjuangannya ini mencari tenaga didik, peserta didik, bagaimana menjalani rutinitas sebagai petani, kepala sekolah, wira swasta dan juga wirausaha. Pendamping sosial swadaya. Swadaya. Penyuluh swadaya. Oke, penyuluh swadaya ini artinya kapanpun dan dimanapun kalau Yunus dibutuhkan ini bimbingannya di pertanian, siap terjun tanpa ada beban ke masyarakat yang membutuhkan. Iya. Misalnya dibelikan bensin kah? Dibelikan rokok atau apa? Tidak ada, tanpa ada yang beli itu. Saya memang tidak merokok. Tidak merokok. Oke. Dan kita datang ya sesuka hati saja. Iya. Artinya karena niatnya memang ingin memajukan pertanian, ya kalau kita dibutuhkan, dia hadir. Wow.
Keren memang kau Niatnya ini. memang membantu orang dia. Dan saya berharap banyak orang bos yang bisa mengikuti jejak tak Jejaknya. dari segi kemauan dan tekadnya, dan memang gigih menjalani semua. Tergantung dari pribadinya, Iya. apakah dia mau atau tidak. Sekarang sudah berapa yang diladeni warung di pertanian? Kalau sekarang sudah saya sebut ya, ada dapur Amira di Letak, ada dapur Kepo di Tanitia, dapur Bantaeng, ya, dengan toko-toko yang lain yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Oke, banyak juga ya. Banyak sekali. Yang Ini tiap hari diladeni. per 2 hari, tergantung permintaannya. Permintaan masuk, oke diantarkan. Iya. Itu diangkut pakai motor saja. Pakai motor, karena belum punya mobil. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Amin, tahun-tahun ke depan amin. kegigihannya Yunus bisa bawa mobil Bisa juga. bawa mobil. Sekarang sudah bisa bawa mobil atau belum? Belum. Berarti belajar dulu bawa mobil supaya ikhtiarnya full. Jadi selain itu pegawai kantoran seperti kantor pajak, dinas ketahanan pangan, kabak umum, kabak ekonomi. Ya. Itu semua diladeni. Ya. Per 2 hari juga terkadang. Atau kebutuhan rumah tangga ya? Tergantung kebutuhannya dia. Oke, kalau warung biasanya per 2 hari. Kalau kebutuhan rumah tangga biar per minggu. Ya, per Dia minggu. beli banyak mungkin ya. Ya, Berarti itu kesehariannya. betul. Dan itu spesialnya. Itulah sisi lain yang mungkin orang tidak tahu sosok Yunus ini. Dan saya berharap informasi ini sampai ke orang-orang bahwa dan menjadi cerminan bos bahwa orang-orang yang terlahir di dunia dengan sempurna misalnya fisik dan juga kemampuan komunikasi Betul. bisa lebih dari Yunus. Ya, itu harapan saya. Oke, terakhir Yunus. Apa prinsip hidup dan juga apa pesan yang moral yang mau disampaikan ke orang-orang? Ke saya lah. Jadi hidup jangan dibuat susah. Ya. Jalani saja apa yang kita nikmati. Apa yang kita miliki. Yang kedua, jangan pernah gengsi. Oke. Dan itu yang kebanyakan orang punya. Yang punya. Lepas jauh-jauh. Karena terus terang sekarang banyak sarjana itu lebih besar gengsinya. Dia hanya tinggal di rumah, tidur dan sebagainya. Malu untuk bertani. Ya. Oke. Itu saja. Oke. Terima kasih Yunus atas waktunya. Di tengah kesibukan sebagai kepala sekolah, petani dan juga melayani orderan, masih mau mampir di tempat kami Yunus Apasere. Thank you bro sudah datang di tempat saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.